Terima kasih kepada Pak Sony dan juga kepada semua yang berkumpul di tempat ini atau berkumpul bersama-sama dalam acara ini. Saya mengucapkan selamat bertemu dan semoga perjumpaan ini memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Walaupun tema yang kita pilih sebetulnya kadang-kadang tidak menimbulkan kebahagiaan, karena tema ini sering ditakuti oleh orang-orang tertentu. Bahkan kadang beberapa orang menganggap tema ini, wah, kenapa harus dibicarakan ya? Sehingga kalau waktu membuka acara ini, mungkin orang-orang akan merasa takut. Duh, ini saya bicara tentang kematian dan kematian ini yang paling saya takuti, ya. Nah, tapi sesungguhnya walaupun kematian itu ditakuti, kita semua harus menghadapi semua ini sebagai kenyataan karena kita hidup. Ada orang yang mengatakan, sudahlah jangan ngomong tentang kematian. Tidak ngomong pun, kematian pasti akan bertemu. Diomongkan, tidak diomongkan, tetap kita bertemu dengan kematian. Karena kematian adalah sisi dari kehidupan. Ujung dari kehidupan adalah kematian. Kemudian orang yang belum mencapai kesucian, ujung dari kematian juga menjadi awal dari kelahiran kembali. Oleh karena itu, tema kita sebetulnya pada malam hari ini sangat menarik, yaitu bagaimana kita menghilangkan rasa takut akan kematian. Ya, dan ini banyak sekali orang-orang kalau membahas kematian kadang menghindar dan lain sebagainya, padahal ini sebetulnya harus kita hadapi. Bahkan di dalam Dhamma disampaikan bahwa hidup ini sesungguhnya tidak pasti. Kita sekarang hidup, semua yang berkumpul di tempat ini, semua hidup. Tapi sampai kapan kita hidup? Kita tidak pernah tahu. Jadi inilah yang di dalam Dhamma dikatakan, hidup tidak pasti. Tapi yang pasti adalah kematian. Kematian ini pasti akan datang entah sekarang, entah 2 menit lagi, entah seminggu lagi, entah sebulan lagi, setahun lagi, pokoknya kematian pasti datang. Kehidupan malah justru yang tidak pasti. Nah, ini di dalam Dhamma sudah disampaikan semacam itu. Sehingga kita sekarang kenapa kita takut pada kematian? Kalau sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, kita tahu bakal mati. Saya yakin tidak ada di antara kita yang hadir ini tidak tahu bahwa dirinya akan mati. Tapi kalau ditanya, siap nggak Anda sekarang mati? Mau sekarang mati? Itu yang nanti jawabnya aneh-aneh. Aduh, janganlah, nanti kalau saya mati sekarang bagaimana anak saya, nanti kalau saya mati sekarang bagaimana keluarga saya, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Ada yang aduh bagaimana kalau saya mati nanti pangkat saya gimana, jabatan saya bagaimana, aduh nanti kalau saya mati wihara ini jadi bagaimana ini, dapatnya aja susah-susah. Ya, sekarang kalau saya mati gimana nanti, siapa yang bina, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebagai tanda bahwa kita tidak siap mati. Nah, ada orang mengatakan, saya siap mati. Ada yang mengatakan itu juga, saya tahu kematian itu pasti milik semua orang, saya tahu. Oke, kalau Anda siap mati, bagi Anda yang siap mati, kalau Anda tahu kematian itu akan datang, kira-kira kalau lampu mati di rumah Anda, mendadak mati, gelap total, kaget nggak? Takut nggak? Langsung jerit nggak? Kalau Anda masih kaget, masih takut, masih jerit, maka sebetulnya ada rasa takut matinya itu masih ada. Atau
Ketika lampunya lalu tahu sudah menyala, dari kegelapan total tadi kemudian menyala, Anda lalu bersorak, bertepuk tangan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Anda sebetulnya ada rasa takut mati. Nah, tapi ada yang mengatakan lagi, wah tidak Bante, saya lampu mati ya tenang-tenang, cuek. Oke, sekarang kita naik kendaraan, kemudian naik mobil atau naik sepeda motor atau apa saja, lalu mendadak kendaraan direm karena di depan ada kendaraan lain atau ada orang menyeberang atau tikungannya kita sudah nggak sempat untuk masuk ke tikungan dengan baik. Kemudian kita waktu kendaraan direm kemudian kita teriak, hei awas 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 awas, awas awas. Kalau sampai kita berteriak seperti itu, berarti sebetulnya kita ya masih takut mati. Kita ya belum siap mati. Yang tadi diomong saya sudah siap mati, takut mati, atau tidak takut mati. Sebetulnya itu hanya teori, belum sampai pada prakteknya. Nah, oleh karena itu sebetulnya pada dasarnya orang-orang yang belum mencapai kesucian itu takut mati sebetulnya. Orang yang belum suci takut mati. Kenapa takut mati? Karena kemelekatannya dia pada kehidupan. Kemelekatannya dia pada kesenangan pada kehidupan ini. Tapi juga ada yang unik, kesenangan. Dia juga melekat pada penderitaan dunia ini. Misalnya, kenapa ya? Saya enggak bisa nih mati sekarang ini. Kenapa? Nah, anak saya loh masih kecil, enggak ada yang merawat. Nanti kalau saya mati kan kasihan dia. Nah, ini sebetulnya ya bentuk kemelekatan, tapi kemelekatan yang mungkin boleh dikatakan oleh beberapa orang sebagai kemelekatan pada penderitaan itu sendiri. Menderita untuk menghidupi anaknya. Tapi kalau yang sisi yang lain, ada yang, aduh sudahlah aku nggak mau tahu, anakku pokoknya sudah aku lahirkan, dia mau hidup, dia mau mati, pokoknya sudah, saya nggak mau pusing, saya mau mati duluan. Itu ya ada. Ya, nah jadi banyak hal. Tapi sebetulnya pada prinsipnya orang rata-rata takut pada kematian. Ya, nah karena itu tema kita adalah bagaimana sekarang kita menyiapkan menghadapi kematian supaya kita tidak takut. Kita lalu melihat apa penyebab takut. Tadi sudah kita bahas, yang pertama adalah bahwa kita takut pada kematian karena kemelekatan kita. Kita melekat dengan yang kita cintai. Kita melekat dengan yang kita sayangi. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah kalau kita mau mati, kita sudah tahu diri kita akan mati, ya pasti mati karena namanya orang hidup. Tapi ketika kita ditawarkan mau mati sekarang, kita tidak mau. Kenapa? Tidak siap. Kenapa tidak siap? Aku belum berbuat baik. Aku kurang berbuat baik. Nah, saudara-saudara, kematian itu ibaratnya seperti satu perjalanan. Seperti kita berangkat dari kota satu menuju ke kota lain, atau berangkat dari satu negara menuju ke negara lain. Ketika kita ditanya, siap sekarang kamu berangkat? Entah ke negara lain ataupun ke kota lain, aduh belum siap, aku belum punya uang saku, atau aku paspornya belum siap, dan lain-lain. Nah, kematian pun juga sama. Ketika kita ditanya, bagaimana nih? Siap nggak kita mati? Aduh, aku belum siap. Aku belum banyak berbuat baik. Belum banyak berbuat baik dengan pikiranku, belum banyak berbuat baik dengan ucapanku, belum banyak berbuat baik dengan badanku. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan yang kedua, yaitu saya belum siap karena modal saya belum cukup. Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali penyebab rasa takut kita pada kematian.
Tapi mungkin karena waktu kita juga tidak panjang, kita akan bahas sedikit-sedikit saja dari yang dua hal ini. Yang pertama tadi adalah karena kemelekatan. Saudara-saudara, kemelekatan ini karena kadang kita tidak mau melepas orang-orang yang kita sayangi, benda-benda yang kita sayangi, situasi-situasi yang kita cintai. Ini yang kita tidak mau lepas. Jadi, kalau kita misalnya, aduh, kenapa kamu tidak pengen mati sekarang? Aduh, anakku, hartaku, kemudian pangkatku, kedudukanku, dan lain sebagainya. Ini semua yang menjadi penyebab. Lalu kalau di dalam Dhamma, bagaimana sekarang mengatasi ketakutan pada kematian akibat kemelekatan ini? Di dalam Dharma, kita ada latihan kerelaan. Ya, ada latihan kerelaan. Bahkan kalau setelah puja bakti, cuman karena ini sekarang puja baktinya itu secara online, kadang kita sudah tidak mendengar lagu Dana Paramita, ya. Tapi bagus juga loh, mungkin walaupun secara online menyanyi lagu Dana Paramita, kemudian kalau ada barcode-nya atau ada QR-nya, kemudian di-scan QR-nya sambil lagu Dana Paramita, pencet-pencet, berdana lah, apalah, bisa juga. Apa itu sebetulnya latihan berdana ini? Bahkan sejak dari sekolah minggu, sejak dari kecil, sebetulnya adalah belajar melepas yang kita cintai, belajar melepas yang kita sayangi. Karena kalau kita lalu melihat anak kecil sekalipun, apalagi anak kecil zaman sekarang, paling seneng kalau dikasih uang. Itu kalau misalnya Imlek, ayo minta angpau, wah senang sekali minta angpau, dan mendapat angpau juga happy sekali. Itu dari kecil. Bahkan saya kira kita pun yang sudah dewasa dapat angpau senang sekali. Nah, uang bagi hampir setiap orang, uang itu menjadi sangat berharga. Sampai ada orang kadang mengutamakan hidup ini, yang penting uang. Saudara nggak penting, yang penting uang. Pokoknya saya maunya duit. Kalau perlu saya akan menyikut saudara saya akan meminggirkan saudara saya demi saya mendapatkan uang. Apalagi teman, saya akan singkirkan semua teman, saya akan singkirkan semua saingan demi saya mendapatkan uang yang terbanyak. Nah, saudara-saudara, di dalam Dharma kita dididik dari kecil. Ayo, kalau sudah ada puja bakti, kita melakukan Dana Paramita. Kemudian kita berdana. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya menjadi satu latihan dari kecil bahwa kalau saya ini paling senang dengan uang, sekarang sejak belum sekolah sekalipun, saya akan berbagi. Entah ini nanti uangnya digunakan untuk apa, pokoknya kotak dana liwat, saya akan masukkan. Kalau hari ini tidak ada kotak dana, saya akan masukkan kotak dana di wihara. Di wihara manapun juga saya akan masukkan. Kemana duit ini saya nggak mau pusing, pokoknya saya mau berbuat baik, saya melakukan pelepasan. Ini sebetulnya kita belajar melepaskan yang kita sayangi, belajar melepaskan yang kita cintai. Nomor satu adalah uang. Nah, kalau kita sudah menjadikan Dana Paramita ini sebagai kebiasaan, sehingga setiap kali puja bakti kita juga berdana, maka nanti satu ketika ada barang kita yang hilang. Mungkin barang kita yang hilang tidak terlalu berharga, yaitu baju, atau sandal, atau sepatu. Begitu hilang, padahal itu baju yang kita sayangi, sandal yang kita cintai, kemudian kita lalu merenung, sandal ini harganya X rupiah.
Saya biasanya berdana, kalau hari Minggu saya berbuat baik, yaitu memasukkan kotak dana paramita. Sekarang sandal saya X rupiah hilang, berarti itu sama dengan saya berdana paramita sekian bulan. Ya sudahlah, anggap-anggap saya berdana paramita. Dan ini sebetulnya adalah dana yang sempurna kalau sandal saya hilang atau baju saya hilang. Karena kalau berdana sama, saya berdana misalnya dana paramita. Saya masukkan dana, kemudian entah digunakan untuk apa, saya nggak mau pusing. Sekarang baju saya atau sepatu saya hilang. Saya yang berdana, saya tidak kenal sama yang menerima dana. Yang menerima dana tidak mengenal saya yang memberikan dana. Akhirnya ini menjadi dana sempurna. Oke lah, sama-sama nggak dikenal. Pokoknya ya sudah, sepatunya sudah pindah tempat, sandalnya sudah pindah tempat, bajunya sudah pindah tempat, tidak problem. Anggap saja ini berdana. Ini merupakan pola pikir kita membiasakan diri kehilangan. Kehilangan sesuatu yang sebetulnya kita senangi. Tapi kemudian, sudahlah, biar aja. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu kebiasaan nanti. Kalau tadi yang pertama dari sekolah minggu itu kebiasaan melepas materi, kemudian kita kehilangan benda, akhirnya kita merasa, benda itu senilai dengan materi ini, sudahlah, kita biarkan. Kemudian nanti kadang kita kehilangan HP, kehilangan mungkin benda-benda yang lebih berharga lagi, kemudian kita masih makin bisa melepas, makin bisa melepas, makin bisa melepas. Sampai akhirnya kita kadang-kadang akan kehilangan semua yang kita miliki saat ini. Yang tadi disebut dengan kematian. Kematian itu meninggalkan beberapa hal. Proses kematian yang pertama yang kita tinggalkan adalah badan kita. Kita sudah tidak kenal lagi, ya. Nah, ini kalau ini di Amerika saya belum tahu kebiasaannya orang meninggal bagaimana, tapi karena kebetulan Anda semua kebanyakan adalah dari Indonesia, maka Anda nanti akan memahami kalau di Indonesia kebiasaannya orang yang meninggal kemudian sering dimasukkan pertama dibiarkan dulu, kemudian dibersihkan, dimandikan dan lain sebagainya. Jadi badannya dia sudah untuk diapakan saja sudah tidak tahu. Ya, mau diapakan, mau digulingkan, mau didudukkan, mau dibalik sudah tidak tahu. Jadi badan ini sudah ditinggal. Kemudian kalau di Indonesia orang yang meninggal dititipkan jenazahnya di rumah duka. Saya nggak tahu kalau di luar negeri, apakah juga di rumah duka, ataukah di rumahnya sendiri, atau apa, saya belum tahu. Tapi minimal kalau di Indonesia pasti seperti itu. Artinya apa? Rumah yang sangat kita cintai, rumah yang kadang-kadang kita tidak mau tinggalkan, ketika kita meninggal, kita harus berpisah dari rumah kita. Kita akhirnya jadi penghuni rumah duka. Itu nomor satu. Kemudian, di rumah duka, sebelum pandemi misalnya, keluarga datang, menangis. Ya. Kemudian teman-teman datang, sanak kerabat datang, semua datang berkumpul. Kemudian teman-teman wihara datang, membacakan parita bersama dan lain sebagainya untuk malam pertama, malam kedua, dan seterusnya. Kemudian tibalah saatnya jenazah dibawa ke krematorium atau ke kuburan. Ketika jenazah akan dibawa ke krematorium atau ke kuburan, teman-teman, sanak keluarga, sudah mulai mencari alasan. Saya besok tidak bisa datang ya ke kremasinya karena saya ada acara, ada rapat. Sanak saudara juga demikian. Nah, kalau tadi kita ketika dibawa ke rumah duka,
kita sudah meninggalkan rumah, milik kita tadi, harta kita yang di rumah, entah itu perabotan yang bagus, entah itu mungkin kamar kita yang indah, sudah kita tinggalkan, maka pada saat kita ke rumah duka, dan kita akan berangkat ke tempat kremasi, kita mulai ditinggalkan oleh teman-teman kita. Teman-teman yang kita cari, yang seumur hidup kita kumpul bareng bersama ini, mulai mereka meninggalkan kita. Perjalanan ke rumah duka hanya ditemani oleh keluarga, pasangan hidup, anak, mungkin saudara dekat, dan lain sebagainya. Sampailah ke lubang kuburan. Sampailah ke pintu krematorium. Begitu peti jenazah dimasukkan, keluarga yang nangis keras itu, dia ya cuma sampai di situ. Satu ketika saya melihat ada keluarga yang ketika jenazahnya sudah dimasukkan ke pintu krematorium itu menangisnya keras sekali. Sampai saya membaca parita dan memberikan uraian dhamma sedikit saja menjadi sedikit terganggu karena mereka nangisnya lebih keras daripada suara saya. Hampir keluar kata-kata di bibir saya, kenapa nangis keras? Mau ikut ke krematorium, mau ikut dimasukkan ke lubang sekalian. Hampir keluar begitu, tapi untung nggak sampai. Tapi artinya apa? Ya mereka hanya menangis begitu aja. Begitu pintu krematorium ditutup, tempat kremasi itu ditutup, api akan dihidupkan. Begitu kalau dikubur, tanahnya, peti jenazah mulai diturunkan dan tanah mulai diuruk, keluarga hanya mengantar sampai di situ. Tidak akan ikut lagi. Jadi saudara-saudara, rangkaian proses kematian ini kalau kita lihat tadi, yang pertama yang kita tinggalkan adalah harta kita. Rumah kita tinggalkan. Kemudian juga kalau kita melihat baju-baju yang bagus, kita tinggalkan. Sepatu yang bagus, kalau di Indonesia diganti sepatu Bruce Lee, ya, sepatu yang hitam itu, atau ya sepatu Keds. Kemudian itu kita sudah tinggalkan semua hartanya. Lalu yang kedua, ketika diberangkatkan ke krematorium atau ke kuburan, teman-teman meninggalkan kita. Harta yang kita cari selama hidup kita tinggalkan, teman-teman yang berkumpul selama hidup kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya lagi, pada saat pintu krematorium ditutup, ataupun jenazah dimasukkan ke tanah, ke lubang, keluarga juga meninggalkan kita. Ini semua sudah meninggalkan kita semua. Jadi, dengan kita sering berdana tadi, dari mulai sekolah minggu, sampai hasilnya itu kita dewasa, sebetulnya adalah menuju pada pelepasan ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, aduh, aku tidak bisa nih, aku masih sayang sama keluargaku, aku masih sayang sama hartaku. Tidak bisa. Satu ketika, dia pasti akan kita tinggalkan. Nah, jadi dengan latihan berdana sedikit demi sedikit itu, sebetulnya adalah menuju pada kehidupan kita, pelepasan pada saat meninggal. Nah, saudara-saudara, kemudian tahap yang kedua tadi adalah alasannya, aduh, aku kurang berbuat baik nih. Aku belum bisa nih berbuat baik. Berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian? Karena pada saat proses kematian tadi, setelah kita dibawa dari rumah menuju ke rumah duka, meninggalkan harta kita. Ketika kita dibawa dari rumah duka menuju ke krematorium, yaitu kemudian kita meninggalkan teman-teman kita,
kemudian dari krematorium pintunya ditutup dan apinya dihidupkan, kita meninggalkan keluarga kita, maka yang kita bawa menuju ke alam lain itu adalah perbuatan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan sepanjang hidup akan mengantarkan kita menuju ke alam bahagia. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan badan kita, itulah yang mengantarkan kita terlahir di alam bahagia. Sedangkan sebaliknya, kalau kita banyak melakukan kejahatan dengan pikiran, ucapan, maupun perilaku, maka kita bisa terlahir di alam menderita. Nah, karena itu, orang kemudian takut. Saya nanti kalau meninggal kurang perbuatan baiknya bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, dari kecil kita dilatih tadi untuk melakukan dana paramita, dana yang berupa materi. Tapi perbuatan baik itu bukan hanya materi. Ketika kita berbicara dengan baik, memberikan nasihat dengan baik, itu juga perbuatan baik. Ketika kita menolong orang, itu juga perbuatan baik. Ketika kita menyeberangkan orang yang sudah tua, itu juga perbuatan baik. Ketika kita mengangkatkan barang orang yang kita hormati, ataupun bahkan orang tua kita, itu juga perbuatan baik. Banyak sekali perbuatan baik yang kita bisa lakukan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu di dalam Dhamma, ada tujuan hidup orang yang dapat dicapai secara Dhamma. Yaitu yang pertama, orang bisa mencari harta dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar sila, sebanyak-banyaknya. Cari harta, artinya orang boleh kaya. Di dalam Dhamma, seseorang boleh kaya. Ya, jangan orang mengatakan, aduh umat Buddha ini, wah saya nggak suka lah jadi umat Buddha, kenapa? Nanti semua disuruh jadi biku, semua repot. Biku rambut aja nggak punya, jubah punya cuma hanya sepasang saja, satu setel saja, aduh, saya tidak mau. Saya nanti pengen pasti punya rambut, saya pengen punya baju, tidak. Umat Buddha boleh kaya. Karena itu Anda yang berada di mana saja, berjuanglah, berusahalah semaksimal mungkin untuk mencapai penghasilan yang maksimal. Nah, umat Buddha selain boleh kaya, boleh punya kedudukan yang baik. Jadi, Anda bekerja dimanapun juga, Anda berprofesi apa saja, berprofesilah yang semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik sehingga Anda bisa mencapai posisi yang tertinggi di dalam lingkungan Anda. Nah, sudah boleh kaya, boleh punya posisi yang baik. Kemudian yang ketiga, seorang umat Buddha juga boleh berusaha mempunyai usia yang panjang. Ya, seorang umat Buddha itu boleh berusaha mempunyai usia yang panjang. Jadi misalnya apa? Kalau sakit ya minum obat. Belum sakit ya banyak minum vitamin. Kemudian melakukan upaya-upaya supaya bisa umurnya panjang. Umat Buddha boleh melakukan itu semua. Ya, jadi jangan sudahlah, umur ini kan juga tergantung karma. Pokoknya aku hidup asal-asalan saja. Kalau karmaku baik, ya aku nanti umurnya panjang. Kalau karmaku tidak baik, walaupun aku sering periksa darah, aku sering minum vitamin, toh juga matinya lebih cepat. Ini bukan umat Buddha yang bijaksana. Karena umat Buddha yang bijaksana adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan saya, untuk memperpanjang usia saya. Kenapa? Nah, saudara-saudara, ini adalah yang keempat. Kalau saya boleh kaya, kalau saya boleh punya pangkat, kalau saya boleh punya umur panjang, karena saya harus memanfaatkan kekayaan saya harus memanfaatkan pangkat dan kedudukan saya untuk waktu yang lama karena usia panjang, untuk berbuat baik.
Sehingga kekayaan yang kita miliki, posisi yang kita miliki itu sesungguhnya adalah dilakukan untuk berbagi, untuk berbuat baik, dan umur yang panjang itu adalah untuk waktu yang lama kita berbuat baik. Sehingga nanti pada saat kematian datang, kita sudah selalu melakukan kebaikan dengan badan, selalu melakukan kebaikan dengan ucapan dan pikiran, sehingga kematian datang kita siap. Karena kita telah meninggalkan harta kita telah meninggalkan teman-teman kita telah meninggalkan keluarga kita, yang kita bawa hanyalah perbuatan baik. Sehingga kalau di masyarakat sering ada kata-kata, apapun yang kita cari akan kita tinggalkan. Kita dalam hidup ini mencari harta, mencari kedudukan, mencari pasangan hidup, mencari keluarga bahagia, dan lain sebagainya. Itu semua akan kita tinggalkan pada saat kematian datang. Sebaliknya, apa yang kita berikan, yaitu kita berbagi dengan materi kita, berbagi dengan tenaga kita, berbagi dengan perbuatan kita, berbagi dengan ucapan-ucapan baik kita, berbagi dengan pola pikir baik kita. Semua kebajikan itulah yang akan kita bawa di dalam kelahiran kembali setelah kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, maka sesungguhnya kita lalu melihat agama Buddha melihat hidup ini memang tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Karena itu, kita bukan hanya takut pada kematian. Aduh, ini sudah banyak orang yang menderita. Umur-umur saya ini sudah banyak yang meninggal di sana. Yang teman-teman sekolah saya sudah meninggal juga di sana. Kita lalu kemudian takut. Wah, usia saya kok nanti lama-lama sudah habis ini. Bukan. Kita tahu hidup ini akan menuju kematian. Tapi sekarang kita harus mempersiapkan, yaitu dengan melakukan banyak perbuatan baik, dengan pelepasan, baik itu materi, perbuatan baik, dan lain sebagainya, supaya ketika kematian datang pada saat ini pun, kita sudah siap. Ya, jadi orang yang tidak siap karena dia tidak berlatih pelepasan, baik itu secara materi maupun melakukan kebajikan yang juga merupakan pengembangan dari pelepasan. Jadi intinya sebetulnya, kalau kita mau menghadapi kematian dengan berani, kuncinya adalah pelepasan. Pelepasan materi adalah latihan awal, kemudian pelepasan yang bukan materi, yaitu kita bisa melepaskan teman-teman kita bisa melepaskan waktu kita untuk berbuat baik kepada lingkungan kita dan lain sebagainya, maka itulah yang membuat kita siap menghadapi kematian. Dan ketika semakin banyak perbuatan baik kita lakukan, seiring dengan usia kita yang panjang, seiring dengan harta yang kita miliki, seiring dengan tingginya pangkat yang kita bisa capai, maka kematian itu kita bisa hadapi dengan tenang, dan akhirnya orang itu akan tersenyum ketika meninggal, karena lebih banyak dia mengingat perbuatan baiknya daripada dia sudah terpuruk karena perbuatan buruknya. Nah, ini yang mungkin menjadi satu pembuka untuk kita diskusi yang lebih panjang, karena pertemuan kita kan tidak terlalu sering. Kalau kita bisa isi dengan diskusi, maka tentu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena itu, mudah-mudahan awal yang baik ini, yang bisa kita jelaskan ini, dapat memberikan inspirasi untuk membuat pertanyaan, karena saya lihat sudah banyak tangan-tangan terangkat di monitor saya. Nah, saya kembalikan kepada Pak Sony, supaya bisa diatur untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, selamat bertanya. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasan damanya, dan sebagai pengantarnya juga Bante. Ini saya lihat sudah banyak sekali yang ingin bertanya Bante.